Saya Leni Reza Apriani, NPM 1804020021. Saya akan menyampaikan materi mengenai pengaruh sistem pengendalian manajemen terhadap laporan keuangan. Pengendalian manajemen merupakan salah satu dari beberapa tipe pengendalian atau perencanaan yang ada di dalam suatu organisasi atau Pengendalian manajemen merupakan salah satu dari beberapa tipe pengendalian atau perencanaan yang ada di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Contohnya seperti perencanaan aktivitas yang akan dilakukan, pengomunikasian informasi, pengevaluasian informasi, dan pengambilan keputusan tentang aktivitas yang akan dilakukan, serta bagaimana aktivitas tersebut akan mempengaruhi orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Selanjutnya, kinerja keuangan perusahaan merupakan gambaran mengenai sejauh mana keberhasilan atau kegagalan dari suatu perusahaan. Faktor potensial yang dapat mempengaruhi penyusunan laporan keuangan itu ada dua, yaitu yang pertama, kualitas dari tata kelola eksternal perusahaan, misalnya seperti kualitas audit. Kualitas audit yang dimaksud di sini yaitu proses pemeriksaan atau pengauditan yang dilakukan oleh seorang auditor itu sudah baik, sesuai dengan ketetapan dan ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan SPAP. Faktor yang kedua yaitu mekanisme tata kelola internal perusahaan. Contohnya seperti kualitas dewan direksi. Kemudian, pengaruh sistem pengendalian manajemen terhadap penyusunan laporan keuangan itu pada dasarnya berkaitan dengan perilaku manajer dengan bawahannya. Tentang bagaimana manajer itu sendiri menerapkan dan mematuhi aturan sistem yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Jika manajer itu melakukan pengawasan sesuai dengan aturan sistem yang telah ditetapkan, maka terutama pada bidang pencatatan keuangan, maka laporan keuangan itu sendiri tidak akan terdapat kecurangan dan akan sinkron antara apa yang dilaporkan dengan apa yang terjadi sebenarnya. Baik, perkenalkan nama saya Indah Fikriyatur Rohmah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh sistem pengendalian manajemen dalam pusat pendapatan. Jadi, pendapatan itu merupakan suatu pusat pertanggungjawaban di mana pusat pertanggungjawaban manajer dapat dilihat dari output ataupun hasil pendapatan dari perusahaan tersebut. Jika manajernya baik, maka pendapatan yang diperoleh pun akan baik. Tapi ketika manajer itu tidak baik ataupun kinerjanya kurang, maka pendapatan itu juga akan berpengaruh terhadap kinerjanya itu. Nah, kinerja keuangan sendiri dapat diukur atas pendapatan sebuah perusahaan. Jadi penentuan keberhasilan sebuah perusahaan itu dapat dilakukan dengan membandingkan pendapatan yang diperoleh ataupun pendapatan yang sesungguhnya dengan pendapatan yang dianggarkan sebelumnya. Sistem pengendalian manajemen ini berguna untuk menyusun sebuah anggaran perusahaan yang nantinya dapat berpengaruh pada kinerja perusahaan ataupun kinerja keuangan perusahaan, karena pendapatan merupakan salah satu hal yang penting dalam perhitungan akuntansi, di mana nantinya pendapatan itu disusun dalam sebuah laporan keuangan perusahaan. Ketika nantinya pendapatan ataupun penyusunan pendapatan ini dilakukan dengan manajemen yang baik, maka nantinya penyusunan laporan keuangan dalam perusahaan terutama pada pendapatan dapat dilakukan dengan baik atau dapat dilakukan dengan mudah. Nama saya Nia Karenina. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengaruh sistem pengendalian manajemen terhadap pusat beban. Nah, beban yang keluar ini tergantung atas kebijakan manajemen sesuai dengan keadaan dan kelayakan. Karena akan mempengaruhi laba atau rugi yang didapat sebuah perusahaan, maka sistem pengendalian manajemen ini sangat diperlukan agar nantinya beban-beban yang ada dapat dikendalikan dan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.
Dengan terkendalinya beban yang keluar ini, maka akan memudahkan proses penyusunan laporan keuangan, sebab beban yang ada jelas arah alurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Julia Toma, NPM 1804021022. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh sistem pengendalian manajemen dalam pusat laba. Sistem pengendalian manajemen sangat diperlukan dalam memperoleh laba perusahaan. Untuk mengetahui laba ataupun rugi sebuah perusahaan, maka hal tersebut dapat diketahui dengan cara perhitungan akuntansi, yaitu menggunakan cara perhitungan ikhtisar laba rugi. Dengan adanya perhitungan ikhtisar laba rugi, maka perusahaan akan tahu apakah perusahaan itu mendapat keuntungan atau malah mendapatkan kerugian. Laba atau rugi perusahaan tergantung bagaimana sistem pengendalian manajemen yang ada di sana. Dengan pengendalian manajemen yang baik, maka akan mempermudah seorang akuntan dalam menyusun laporan keuangan laba rugi perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Dewi, akuntansi syariah semester 5, NPM 1804021038. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan sistem pengendalian manajemen terhadap sumber daya manusia. Jadi yang pertama, merencanakan apa yang seharusnya dilakukan oleh sumber daya manusia. Sistem pengendalian manajemen nih merencanakan, misalnya besok ada planning buat pergi ke perusahaan A. Nah, itu rencana dari sistem pengendalian manajemennya. Lalu, sistem pengendalian manajemen tersebut ini nih mengkoordinir nih kepada sumber daya manusianya. Jadi, sumber daya manusianya itu dikasih tahu nih dia kerjanya di mana nih besok, mau ngapain nih besok. Rencananya mau dikemanain, ini gimana itu yang merencanakan adalah sistem pengendalian manajemennya. Lalu yang kedua, mengkoordinasikan berbagai kegiatan dari sebuah organisasi. Sama, sistem pengendalian manajemen itu juga mengkoordinasi, yaitu dia merencanakan, lalu dia mengkoordinasikan sumber daya manusianya tersebut agar sumber daya manusianya tersebut berjalan dengan baik apa yang direncanakan di awal, supaya kegiatan atau suatu pencapaian yang ingin dicapai itu berjalan dengan lancar sesuai dengan runtutan perencanaan yang telah direncanakan di awal. Lalu yang ketiga, mengkomunikasikan informasi. Jadi Sistem pengendalian manajemen ini memberi informasi kepada sumber daya manusianya, karena kalau misalnya kita nih ya dapat info dari luar, nggak mungkin langsung ke sumber daya manusianya, pasti melalui sistem pengendalian manajemennya atau dari manajemennya. Jadi nanti sistem pengendalian manajemen itu memberitahu kepada sumber daya manusianya tentang informasi yang didapatkan agar tidak terjadi miskomunikasi. Lalu yang kelima, memutuskan tindakan apa saja yang seharusnya diambil. Jadi sistem pengendalian manajemen ini juga memiliki wewenang untuk memutuskan apa yang seharusnya diambil. Misalnya di dalam suatu organisasi itu diharuskan untuk memilih A atau B. Nah, sistem pengendalian manajemen itu berhak dia memutuskan pilihan antara A atau B dengan musyawarah dengan sistem pengendalian dengan sumber daya manusianya tersebut, supaya pengendalian manajemen dan sumber daya manusianya itu menjadi sinkron dan balance, akhirnya tidak ada perpecahan di antara mereka, supaya kegiatan atau suatu pencapaian itu bisa tercapai dengan baik karena adanya kerjasama antara sumber daya manusia dan pengendalian manajemen yang baik itu. Lalu yang keenam, mempengaruhi orang-orang untuk mengubah perilaku. Maksudnya di sini adalah sistem pengendalian manajemen ini mempengaruhi sumber daya manusianya agar terlihat lebih profesional di depan publik. Kalau misalnya ada nih sumber daya manusianya yang terlihat tuh
kayak nggak serius, sukanya ketawa-ketawa. Dia itu diharuskan di depan publik itu menjadi orang yang profesional, orang yang bisa menjaga tingkah lakunya. Jadi itu yang dimaksud mempengaruhi untuk mengubah perilakunya, yaitu menjadi lebih profesional. Jadi dia bisa menempatkan dirinya tuh lagi ada di mana, lagi sama siapa, dan lagi ngapain kayak gitu. Jadi begitulah kegiatan sistem pengendalian manajemen terhadap SDM. Jadi sistem pengendalian manajemen ini sangat dibutuhkan di perusahaan. Namun sumber daya manusia ini lebih harus terkontrol dan lebih mempengaruhi kinerjanya, karena kalau sumber daya manusianya itu kinerjanya buruk, suatu organisasi atau suatu perusahaan itu juga akan menjadi buruk. Nah, itu juga yang harus diperhatikan oleh sistem pengendalian manajemen. Makanya itu, sistem pengendalian manajemennya itu juga harus memberikan arahan yang baik. Harus sistem pengendalian manajemennya itu adalah sistem pengendalian yang baik juga, supaya sumber daya manusianya juga baik gitu. Jadi segitu penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Sina, NPM 18040210021. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 5, yaitu mengenai kegiatan sistem pengendalian manajemen terhadap sumber daya manusia. Yang pertama, kegiatannya adalah merencanakan apa saja yang seharusnya dilakukan oleh sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan. Mengapa perlu dilakukan? Karena perencanaan sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting yang harus dilakukan oleh sebuah perusahaan. Jika perusahaan tidak melakukan perencanaan yang benar, maka perusahaan akan sulit untuk berkembang dan bersaing secara kompetitif. Maka dari itu, perencanaan sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan akan menjadi elemen yang sangat penting untuk mempertahankan keunggulan secara kompetitif. Selain itu, dengan adanya perencanaan sumber daya manusia, maka hal lain yang akan diraih adalah melalui perencanaan, proses visi misi dan lainnya dalam perusahaan akan menjadi optimal dan hasilnya pun akan optimal terhadap perusahaan. Kegiatan sistem pengendalian manajemen terhadap sumber daya manusia yang kedua adalah mengkoordinasikan berbagai kegiatan dari sebuah organisasi. Organisasi di sini yang dimaksud adalah sebuah perusahaan. Lalu hal-hal apa saja yang perlu dikoordinasikan? Yang pertama adalah pembagian tugas. Yang kedua, pengelolaan unit-unit secara fungsional. Yang ketiga adalah fungsi lini dan staf. Dan yang keempat adalah alokasi sumber dana dan daya yang terbatas. Mengapa hal ini perlu dilakukan? Karena setiap koordinasi yang ada di dalam perusahaan sangat penting dikendalikan oleh sistem pengendalian manajemen. Hal ini untuk menjaga perusahaan untuk tetap berjalan sesuai dengan tujuan dan visi misi dari sebuah perusahaan. Oleh karena itu, terjadi berbagai macam koordinasi yang ada di dalam perusahaan seperti yang saya sebutkan tadi. Maka hasilnya adalah koordinasi yang baik yang ada di dalam sebuah perusahaan, proses dan hasilnya pun akan menjadi optimal. Yang berikutnya, kegiatan sistem pengendalian manajemen dalam sebuah perusahaan terhadap sumber daya manusia adalah yaitu mengomunikasikan informasi dan mengevaluasi informasi. Mengapa hal ini perlu dilakukan? Karena dasar perusahaan untuk mengerti dan mengetahui sampai manakah kemajuan suatu perusahaan tersebut mampu berjalan dalam bisnisnya. Itulah mengapa pentingnya dilakukan suatu penginformasian dan mengevaluasi informasi. Sisi lain,
dengan adanya informasi dan evaluasi informasi dalam sebuah perusahaan adalah yang pertama, menghindari setiap kesalahan fatal yang dilakukan oleh sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan. Yang kedua, perusahaan akan lebih baik dan peka terhadap kekeliruan yang ada di dalam sebuah perusahaan. Yang ketiga, sistem pengendalian manajemen terhadap sumber daya manusia dapat mengendalikan bisnis secara lebih baik lagi dan supaya tekniknya lebih cepat, efisien, dan maksimal. Kegiatan yang selanjutnya yang dilakukan oleh sistem pengendalian manajemen terhadap sumber daya manusia adalah memutuskan tindakan apa saja yang perlu diambil. Ini merupakan salah satu tugas dari sistem pengendalian manajemen terhadap sumber daya manusia. Mengapa? Setiap keputusan dari sebuah tindakan ataupun setiap keputusan yang timbul dari sebuah perencanaan merupakan hal yang penting dan yang perlu dilakukan oleh sistem pengendalian manajemen. Oleh karena itu, memutuskan tindakan di dalam perusahaan merupakan salah satu poin yang terpenting yang perlu dilakukan oleh sistem pengendalian manajemen terhadap sumber daya manusia. Yang berikutnya ataupun yang terakhir, kegiatan sistem pengendalian manajemen terhadap sumber daya manusia adalah mempengaruhi orang-orang untuk mengubah perilaku di dalam sebuah perusahaan. Mengubah perilaku dalam yang dimaksud dalam sebuah perusahaan adalah berubah untuk menjadi lebih baik lagi. Karena setelah dilakukan perencanaan, menunjukkan visi dan misi ataupun mengevaluasi setiap informasi, hal ini akan mempengaruhi untuk mengubah perilaku sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan. Oleh karena itu, fungsi ataupun hal efektif lain ataupun hal positif lain dengan adanya sistem pengendalian manajemen di dalam sebuah perusahaan adalah dapat mempengaruhi sumber daya manusia untuk menjadi lebih baik lagi melalui berbagai evaluasi ataupun berbagai kegiatan yang ada di dalam sebuah perusahaan. Sekian, terima kasih. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Praton Suito. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan melanjutkan presentasi materi mengenai pengaruh sistem pengendalian manajemen terhadap kesuksesan lembaga. Yang pertama, dalam sebuah perusahaan, biasanya sistem pengendalian manajemen dijadikan sebagai alat monitoring yang dilakukan oleh seorang manajer perusahaan. Monitoring tersebut biasanya dilakukan berdasarkan aktivitas-aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja suatu perusahaan. Hal ini dilakukan karena kesuksesan sebuah lembaga atau perusahaan dapat dilihat dari kinerja perusahaan itu sendiri. Menurut Edi Soekarno, kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi sebuah organisasi. Intinya, dengan adanya sistem pengendalian manajemen dalam sebuah organisasi, maka sebuah organisasi dapat melakukan monitoring terhadap aktivitas atau kegiatan yang dapat dilakukan oleh seorang manajer untuk menilai perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber daya untuk tercapainya kesuksesan dalam sebuah perusahaan. Contoh dari monitoring yang dilakukan oleh seorang manajer adalah memonitoring kinerja dari karyawan yang ada di perusahaan itu sendiri. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ria Anissa, NPM 1804021039. Baik, selanjutnya saya di sini akan melanjutkan materi tentang sistem yang digunakan dalam mencapai kesuksesan.
Yang pertama di sini yaitu ada sistem belief, yaitu keyakinan. Serangkaian definisi organisasi yang secara eksplisit dikomunikasikan oleh para manajemen senior secara formal dan ditegakkan secara sistematis untuk memberikan nilai-nilai dasar, tujuan dan arah bagi organisasi. Yang kedua di sini ada sistem boundary atau batasan. Sistem yang digunakan oleh manajer puncak untuk membentuk batas-batasan yang harus dihindari oleh setiap anggota organisasi. Selanjutnya di sini ada sistem pengendalian diagnostik, yaitu sistem yang pada dasarnya digunakan sebagai alat manajemen untuk menginterpretasikan strategi. Selanjutnya yang di sini ada sistem pengendalian interaktif, yaitu sistem yang pada dasarnya digunakan untuk memperluas pencarian kesempatan dan pembelajaran. Ciri utamanya adalah manajer senior memiliki keterlibatan yang kuat, baik bila ada salah kata atau ucapan yang maupun disengaja tidak disengaja. Saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.